kemana lagi ke BPN pula lagi urusan. Tadi ke terjun payung ini Badan Pertahanan Nasional. Aduh mak, BPN pula lagi larinya. Aduh, bahasa era bah. Tadi urusan Angkatan Udara terjun payung, sekarang masalah BPN. Aduh, kemana-mana kau lari. Urusan tanah pula, tanah siapa mau jual? Apanya kau nih? Maaf, Paulus mengatakan dengan turunnya aja manusia tolol ini. Baru makin capek ngomong. Apa lagi Paulus? Kenapa Paulus? Manusia bego. Orang yang bijak, orang yang berbicara penuh dengan hikmat, sebagaimana kesaksian Petrus. Anda baca ya 2 Petrus 3 ayat 15. Kemana lagi larinya kau? Ini pasal terkutuk. Bersaksi, siapa itu? Kalau kau sudah mengatakan tidak pantas kata terkutuk, ya udah. Berarti jelas ya, sesuai dengan tema. Berarti Kristen sendirilah yang memuja dia. Yesus. Sudah jelas. Langkah jelas ya. Petrus. Baru dengan kebodohanmu. Kau yang bodoh. Enak aja kau bilang bodoh. Kau yang bodoh kok. Ya, nah, cukup bilang bodoh. Petrus 3 ayat 15. Ada apa lagi si Petrus? Ini masalah. Woi, ini masalah salib, nggak ada urusan Petrus. Baru dengan kebodohanmu Anda layak menilai Paulus. Paulus botak, jelek, ayan, bau, sempaknya koyak. Itu penilaian itu tentang Paulus. Kenapa banyak? Tidak pernah. Paulus itu botak, jelek, kan sempaknya koyak. Tidak berdoa. Itu penilaian tentang Paulus. Kalau kau menilai Paulus, disembunyikan. Siapa disembunyikan? Ya. Siapa yang berdoa ampunilah dosaku, ya? Yang kemana-mana ampuni dosaku. Sembunyikan. Siapa? Siapa? Ngapain kok nyembunyikan apa kau? Ya. Paulus kau nyembunyikan apa? Karena apa? Karena Paulus menjaga iman dan mati. Kepala otak kau menjaga iman, main cewek aja kerjanya itu ya. Menjaga iman di Korintus, jalan-jalan aja menjaga iman. Sempak kau tuh kayak menjaga iman. Paulus. Dari mana menjaga iman? Merusak dia tuh toko. Paulus ya. Sebagai rasul yang penuh dengan hikmat ya. Suaminya si Paul udah ketemu suaminya. Tidak pernah berdoa ampunilah dosa yang kulahirkan dan kusembunyikan. Siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Ampunilah dosa yang kulahirkan dan dari mana kau melahirkan Kepas? Kepas nggak berdosa katanya, dia udah di surga Kepas ini. Nggak ada urusan melahirkan. Kau jaga ngarang aja kau. Kepas, kau pula kata berdosa kau Kepas. Siapa yang berdoa demikian? Paulus yang bersalin, Paulus. Halo. Siapa yang berdoa ampunilah dosa yang kulahirkan dan kusembunyikan? Siapa? Ampunin. Dosa kau udah ditebus, ngapain minta ampun lagi, bodoh? Dosa kau sudah ditebus, ngapain lagi minta ampun? Sekarang yang kau pikirkan, kasihan itu Tuhan kau tuh Yesus tuh, memikirkan uang salib. Banyak kali masalahnya, jangan kalian bebani lagi. Banyak kali masalahnya. Ketika kalian berdoa, ya Tuhan Yesusku, banyak kali masalahku. Apa kata jawab Tuhanmu? Aku pun banyak masalah. Kau tengoklah mayatku dicuri orang, sampai sekarang orangnya pelakunya belum ketangkap. Belum lagi keledai, yang punya keledai menuntut aku, keledai hilang dah mati, belum lagi salib sampai sekarang. Bukan dosa aja yang ketebus, dosa menebus uang salib dia lagi 8.750.000. Kemana-mana lagi kau, masa kau beban lagi tuh? Nggak aja, jangan kau jadikan Tuhan dia, pening kepalanya udah blender. Apalagi kau bertanya, dia nggak ngerti itu, sama aku aja kau bertanya. Aduh mak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Tuhan. Berapa jumlahnya? Satu Tuhan. Oke, di antara tiga ini kita kerucutkan menjadi satu. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Siapakah di antara tiga ini yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, itu baru jawaban paten, Jaka. Ini baru jawaban yang mantap, Kepas. Aku pun nggak mau diskusi lagi, jelas kan? Seharusnya makin mengkerucutkan, memperkecilkan, makin menambah. Ini baru paten. Tepuk tangan lu, Kepas. Sera. Yang dengarnya pun meninggal lagi. Yang mendengarnya meninggal kalau Kepas dengar jawaban Kepas. Karena gini loh, kita kan punya pakai dalil. Oh iya dong. Gitu. Iya dong. Filipi 2:5-11 ada dalilnya gitu loh. Yohanes 13 ayat 13. Wahyu 21 ayat 6. Jelas.
Kemana dia turun ya? Tuhan nggak bisa dibantah lagi itu. Masih ada tuh tukang bangunan. Nggak bisa dibantah lagi. Yesus itu Tuhan, nggak bisa dibantah lagi karena dia bilang, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Jadi jangan lagi kau tanya Blender, di mana di Alkitab ditulis dia mengatakan dia Tuhan. Jawabannya Yohanes 13 ayat 13. Ada lagi pertanyaanmu Blender? Ustaz Tahta, blendernya mana? Rahma. Blender sebentar lagi mau blender B2 buat Enggak lah. makan siang dan sore. Oten tadi mana Kepas? Masih ada nggak? Ya tahu di mana dia. Itu anak iblis kok turun anak iblis. Nggak tahu tuh kenapa turun. Ketendang kali. Enggak sih. Iya si Blender anak iblis kok bisa turun anak iblis itu. Janganlah begitu. Teman-teman aku turun dulu ya. Eh, Ada yang belum dikerjakan nih. Kenapa turun? Belum selesai urusanmu. God bless you. Habis Orang nggak yang ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Nah, pertanyaan botol tuh Kepas yang jawab. Pertanyaan botol yang tidak terjawabkan. Alah, Sehingga tidak pertanyaan sanggup botol. menuntun saya. Pakai data Ya. dari Coba tadi. apa Sehingga pertanyaanmu tidak tadi? sanggup Apa menuntun pertanyaanmu saya tadi? yang Dari dinilai Iya, ngoceh, apa pertanyaanmu, kayak tukang Kola-Kola? botol. Kola-kola. Pertanyaanmu apa Kola-kola? Kenapa di surat Toha 14 tidak diawali dengan berfirmanlah Tuhan gitu? Iya. Iya. Nggak perlu Tuhan menjelaskan itu. Itu sudah firman Tuhan keseluruhannya Al-Quran itu. Jadi nggak perlu tanya lagi. Di mana datanya Tuhan itu berfirman di situ? Nggak perlu. Kenapa Tuhan nggak menulis berfirmanlah Tuhan? Nggak perlu. Itu sudah firman Tuhan semuanya. Kau nanya aja nggak pakai akal, makanya kami malas jawabnya. Pertanyaan nggak perlu dijawab, nggak butuh jawaban. Pertanyaanmu itu, kau nuntut di mana situ Tuhan yang berfirman? Itu udah firman Tuhan. Saya kalau nanya kayak pasti males karena cuma hafal 2 ayat, dia ngapain saya tanggapin. Biar Blender atau Bunda Rahma aja yang lain mungkin pasti. Apa lagi mau dicari coba dari Al-Quran itu? Kau bayangkan sajalah, di Amsal 7 itu, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, ia pulang hingga menjelang bulan purnama. Coba itu ajaran marilah kalau kalian tanya ya, wow itu alegoris lah, perempuan sempak lah, macam lah, kata marilah itu udah ajakan. Nah sekarang coba kalian cari di Al-Quran, kami berikan kalian untuk peluang untuk membuka Al-Quran itu atau hadis tentang ayat-ayat kayak gitu, ada nggak? Belum lagi yang lain. Dulu, Blender. Apa lagi? Hah? Dengar dulu. Dari setahun kita di Komal itu aja terus jurus semua. Enggak, bukan, enggak, ini gara-gara si Jaka ini dia asli Blender membahas. itu nggak ada. Iya si Jaka ini, aku udah kena tembak Kepas, udah tembak aku, makin ganas aku kalau tembak, makin aku di report, di ban, makin ganas. Yesus hadir hari ketiga, aku hitungan menit langsung timbul lagi, coba hitungan menit, lebih jago aku daripada Yesus. Yesus bangkit di hari ketiga, aku bangkit terus kena tembak. Jadi ini si Jaka ini dari tadi kita membahas tentang Bible ke QS, gimana lah?
Ini urusan aku sama dia, Kepas. Kau diam dulu. Bayangkan lagi coba di Kejadian 38. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Coba, masalah mani diurus Tuhanmu. Aduh cobalah. Masalah tembak luar pun juga diurus. Kemudian karena dia maninya terbuang, ia membiarkan supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Coba dibunuhnya. Aduh matilah coba. Amin. Kau aminkanlah itu yang tembak luar. Makanya hati-hati kau, jangan tembak luar kau. Ya, dibunuh kau sama Tuhan. Ini Bibelmu. Apalah korelasinya, coba apalah manfaatnya. Makanya coba ya, Kepas, di perjanjian lama itu Kepas, kitab tanah itu ya Kepas ya, jahat-jahat kali ayat-ayatnya Kepas, jahat kali. Begitu fitnahnya ya membuat kitab kayak gitu ya. Menjatuhkan Yahudi, menjatuhkan Islam. Siapa, kelakuan siapa ini? Baru masuk perjanjian baru, tanpa perjanjian lama nggak ada perjanjian baru, ya kan? Parah. Tentang pembunuh, sadis sekali perjanjian lama tuh, sadis sekali. Apakah kalian imanin? Kalian imanin kitab kalian. Sadis. Ya, kitab perjanjian lama tuh banyak kali ayat bunuh, Tuhan membunuh, remukkan kepala. Jadi ajaran teroris di kalian. Bisa. Udah turun hukum kasih kan sempak kau tuh hukum kasih, ngarang aja hukum kasih apa? Kasih burung. Enggak aja kau. Jadi kalian mengatakan ajaran teroris, kalian ini ajaran kayak gini, ajaran teroris. Parah kali ya, parah. Kalian bacalah Bible kalian. Kurasa pun pendeta tahunya nih kayak gini, tahu ya kan? Cuma dia diamkan aja karena uang. Harapanku Blender Desember ini tolong dulu kami ibadah tenang dulu. Ya ibadahlah kau, ngapain pulang? Dengar Kepas, justru kau kudukung. Nanti kalian tanggal 24 acara Natalan, aku jual urap di gereja-gereja. Udah ku sampaikan sama netizen, jual kalian urap, ku jamin laris. Seluruh Indonesia jual urap kalau mendapat duit. Nanti tanggal 24 sore mulai orang nih ke gereja sampai 24 malam. Urap cair. Apa nih? Urap apa bang? Urap itu yang pakai sayur itu, sayur. Kacang hijau. Sayur itulah. Urap sayuran. Iya, urap sayuran. Buat 10.000. Oh, oke. Iya, itu. Bilang tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Untuk mengenang Yesus karena diurapilah makanya ada Yesus. Benar nggak, Mas? Karena diurapi. Selamat. Aku ingin mengucapkan selamat ya kepada Kepas nih, kepada si Jaka Kuculuk ya. Selamat ulang tahun ya atas Tuhanmu ya, atas kelahiran Tuhanmu. Semoga Tuhanmu panjang umur, sehat selalu ya, Bang Kepas ya. Lah, kan ulang tahun kita ucapkan semoga Tuhanmu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Ya kan? Orang ulang tahun kan ucapannya itu, ya kan? Ya, semoga sehat selalu Tuhanmu ya. Aja doanya. Biar Blender aja mendoakannya. Nanti marah orang nih, salah. Jadi aku nanti sekali lagi ya Kepas ya. Kau dukung nggak aku jual urap Kepas? Kau dukung nggak? Ingat ya, tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Nanti kalau ditanya, lo urapnya bilang gini, seandainya nanti, kalau nanti sama itu, jual apa kau ini? Jual urap itu. Itu ingat. Tanpa adanya urap ini maka kalian nggak ada Yesus. Betul. Tanya sama pendeta. Tanya sama Pak Pendeta. Nah itulah nanti. Jadi kalian untuk mengenang. Jangan kalian ya bilang sama itu untuk kalau mau beli. Itu bagaimana Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk kalian, merendahkan dirinya untuk kalian, berkorban untuk kalian, untuk mengenang dia, mengingat dia. Kalian beli urap 10.000 pun nggak mau. 10.000 ya cuma. Habis. Ujamin habis. Laris. Nanti kalau ditanya sama Pak Pendeta, bukan seperti ini urapnya. Ini ku kasih ilmu sama kalian ya. Pak Pendeta, betul Pak Pendeta. Tuhan Yesus itu diurapin. Nanti kalau Pak Pendeta bilang, bukan seperti ini urapnya, kata pendeta. Gue kan pendetanya gini, Pak Pendeta, emang di mana ada Yesus ngajarkan ibadah ke gereja? Udah diam aja loh Pak Pendeta, diam aja bilang. Gitu kan sama Pak Pendetanya ya. Macam gitu. Kalau Pak Pendetanya ngomong gitu, ya. Bukan seperti ini urapnya, Emang Pak Pendeta tahu urapnya kayak mana? Blender. Ya. Jadi guitkan Pak Pendeta. Udah Pak Pendeta tenang saja, aku jual cari makan sini. Diam dulu kau Jaka. Ini aku ngasih tip. Woi, aku ngasih tip buat saudara-saudaraku untuk cari duit. Manusia yang bijaksana. Iya.
Iya, ini aku ngasih tips sebentar. Kalau di guide kan nanti kalau mereka nanya Pak Pendeta benar, memang Tuhan Yesus diurapin, benar, diurapin. Tapi bukan seperti ini urapnya. Guide sekali pendetanya, guide. Pak Pendeta bisikkan. Memang di mana Yesus ngajarkan ibadah gereja? Udah diam aja Pak Pendeta. Di mana ngajar perpuluhan bilang? Udah, guide kan dia Pak Pendeta. Gitu aja caranya, ya. Guide kan sedikit. Di mana dalilnya? Diam itu Pak Pendeta itu diam. Udah sana aja. Aku cari makan Pak Pendeta. Aku cari duit sini. Gitu kan aja teman-teman ya. Ini tips buat teman-teman kalian cair. Tahun lalu aku cair. Satu malam tuh di 20 berapa kali kepas? Sore, habis maghrib, berapa sih kalian kepas? Segenap perkataan kamu. Di gereja nanti kepas. Dari tanggal 24 kan kepas? Segenap perkataan kamu. Jaka, sebentar dulu kepas dari tanggal 24 kan? Adalah tahtamu. Terus itu kan, sampai dengan ini nanti mengurabi utusanmu, tatamu, maka kamu akan mengenal Tuhannya Musa yang sejati. Iya, Yesus diurap nggak Jaka? Yesus diurap nggak? Mengenal Yesus Kristus. Yesus diurap nggak Jaka? Aku tanya dulu, Yesus diurap nggak? Hah? Karena Yesus, iya, Yesus diurapi nggak? Ya, diurapi nggak dia? Utusannya yang diurabi. Iya. Yesus sanggup mengatakan dengan kuasa. Yaitu ya iya, aku pertanyaan aku, apakah Yesus diurapi? Ya? Yesus diurapi nggak? Yesus diurapi. Ya udah diurapi deh kan? Ya udah selesai. Sebanding dengan kamu mengurapi segenap perkataanmu. Sebagai apa? Sebagai utusanmu, sebagai tanpa ada diurapin, makanya ada Yesus nggak? Jadi saya tidak perlu mengenal tubuh kamu, Blender, ya. Ngapain kau kenal tubuhku? Gatal kali kau. Aku laki-laki, gila kau ya, mengenal tubuh aku. Udah sakit kau. Apakah kamu hitam, ya, dekil? Saya tidak perlu. Ya hitam dekil, siapa suruh aku mau telanjang sama kau? Udah sakit kau. Saja. Ngapain kau tengok tubuh aku? Gatal kali kau, bunuh bini kau, tubuh bini kau tengok. Ngapain tubuh aku? Perkataan kamu. Apa? Jadi mulai sekarang Blender, ya, urapilah segenap perkataan kamu. Iya, Yesus diurapi nggak? Yesus diurapi karena. Ya udah selesai, udah, ya udah aku mau jual urap. Aku mau jual urap, salah. Jangan kau larang aku mau cari duit. Apanya kau nih? Aku mau jual urap di gereja. Emang gereja punya kau? Salah aku jual urap. Sebelum kamu jualan urap, ya, urapi dulu segenap perkataan kamu. Urapi apa segenap perkataan aku? Gila kok orang mau jual urap kok aneh kau. Itu dengan memilih kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang benar, ya. Oke, yang benar ya. Aku berbuat kebaikan. Oke, sebentar Jaka. Apakah salah itu benar ucapan aku nih? Oke. Tanggal diam dulu, diam. Woi. Oke. Oi, Jaka. Apakah ucapan aku ini salah? Tanggal 25 ini merayakan apa kalian? Manusia bodoh. Jaka. Tanggal 25 Desember ini merayakan apa? Merayakan apa? Merayakan Tuhan Yesus lahir. Iya, merayakan apa? Merayakan apa? Hari kelahiran. Merayakan Tuhan Yesus. Iya, merayakan hari kelahiran. Hari kelahiran. Yaitu Yesus. Iya, merayakan hari kelahiran enggak? Sanggup memimpin. Aku tanya, merayakan hari kelahiran atau tidak? Hah? Merayakan hari kelahiran atau tidak? Jawablah. Kok malu kok? Merayakan hari kelahiran. Baik, oke, kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, baik. Selamat ulang tahun yang ke-2024 kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Aminkanlah. Aminkan. Aminkanlah. Aku tidak dapat membaca. Hah? Salah ucapan aku. Salah. Salah ucapan aku ini. Salah nggak ucapan aku? Salah nggak? Nggak salah nggak ucapan aku tadi ini? Tidak dapat membaca. Iya, ucapan aku tadi mengucapkan selamat itu salah nggak? Aminkan, betul nggak? Salah nggak?
sebagai nubuatan yang digenapi oleh Apa lagi penggenapan? Salah nggak ucapan aku tadi mengucapkan selamat ulang tahun? Salah. Kemudian Yesaya 12 Hei, bukan ayat itu. Yesaya Tadi kau 29, mengatakan mulut ayat aku. 13 sampai 14-nya tidak kamu aminkan. Enggak, ini dulu. Salah nggak? Aku untuk membuktikan perkataan aku, kau mengatakan salah ucapan aku. Salah nggak yang ucapkan tadi? Mengucapkan selamat ulang tahun. Karena Yesus tidak perlu didoakan seperti doa Hei, tadi. merayakan hari kelahiran. Hanya kalianlah yang nggak terima ketika diucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari kelahiran. Sedangkan semua orang berharap dapat ucapan dari orang lain ketika merayakan hari kelahiran. Kok marah? Lucu kok nih. Hah? Kok marah? Bukannya terima kasih. Siapa yang marah? Nggak ada yang marah. Ya udah, makanya aku tanya, salahkah mulutku? Iya, salahnya adalah kamu berkata-kata, ya, berikan jodoh, berikan Loh, penyakit. dia kan belum menikah. Kan belum menikah kan? Yesus tidak memerlukan yang demikian. Loh, ya. lucu, mana aku Dan tahu Yesus itu keinginan dia hidup sendiri. sepanjang masa. Kalau kau mengatakan Yesus tidak memerlukan, itu keinginan dia, kita nggak tahu. Yang pasti Saudara dia belum Blender, menikah, kita ucapkan. Yesus Sebagaimana, naik ke woi, surga, dengar dulu. Sebagaimana ya, ketika kita melihat, menyediakan dia dulu, woi. mewah buat Sebentar, aku. woi, itu aku mana tahu. Aku Ya. nggak tahu. Sebagaimana tertulis di orang ayat yang berumah 14 ayat tangga, 2. kita doakan dia semoga cepat dapat anak. Orang yang belum menikah, kita doakan dia segera dapat jodoh. Kan gitu. Mana aku tahu. Kan begitu kan? Paham nggak? Saudara Blender, lebih masuk akal mana? Yesus naik ke surga, siapkan apartemen mewah buat aku, atau Isa ya diangkat di langit. Ngapain siapkan Sekarang apartemen sedang buat apa? kau? Sekarang Apartemen Isa buat- sedang apa? Kamu ngapain nih apartemen buat kau? Wafatkah? Hah? Ada baca Yohanes 14 ayat 2. Enggak. Kau ke apartemen pula. Siapa yang mau ngantar kau ke apartemen? Yesus ke surga, bangun apartemen mewah buat aku. Bangun apartemen mewah. Yesus. Iya, apartemen mewah. Bukan rumah tipe 21. Aduh, Mak. Yesus, siapa yang saksikan dia ke surga? Siapa? Anda baca Yohanes 14 Siapa? ayat 2. Kau wajar roh di sana, roh gentayangan. Di mana kamu nikmati apartemen? Mau tidur di mana kau? Siapa? Aduh, aku emang baik. Isa kan sebagai Rusak manusia kalian. sosial. Inilah ya. bodoh kalian Isa jadi kan gara-gara sebagai iman manusia kalian ini bodoh. Sosial. Makanya Maka banyak di Bible kalian itu memberikan bodoh kalian jadi peluang gara-gara untuk Kristus. manusia. Kami bodoh karena Kristus. Bodoh. Enggak aja. Roh itu nggak bisa dilihat. Inilah bodoh kali gara-gara Kristus. Ini dia. Kurang-kurangi makan babi. Aku cuma sarankan kalian kurang-kurangi makan babi biar pintar kalian ya. Bodoh kali kalian kayak gini lah. Kami bodoh karena Kristus ya, itu adalah perkataan Paulus dan teman-temannya dalam mengajar penginjilan. Ya kau umat Paulus nggak? Kenapa? Kenapa? Di dalam nama Yesus ya kami akan terhina, kami akan terbunuh, ya, kami akan dipenjarakan. Jadi kau percaya menurut Tapi Paulus? kami tetap Kau percaya menurut bertahan Paulus? di iman tersebut, ya. Kau Itu percaya yang menurut Paulus? disebut iman di dalam kebodohan akan Yesus Kristus. Oke, kau berarti percaya menurut Paulus? Saya sangat percaya. Sangat percaya. Baik, oke. Sebentar, sangat percaya. Oke, baik. Di Roma 1:23. Dengar kau, diam. Kalau kau percaya menurut Paulus, di Roma 1:23 Paulus mengatakan, mereka jemaat-jemaatku, orang-orang Kristen, karena aku yang mendirikan Kristen pertama kali di Antioquia. Mereka jemaat-jemaatku penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jelas. Itulah kalian. Itu kalian. Itu Paulus yang mengatakan. Kalau kau percaya Paulus, Dengan fakta, klaim itu, maka orang-orang apakah tersebut perlu pernyataan dibunuh. Paulus ini, buat teman-teman, apakah pernyataan Paulus ini fakta apa yang kita lihat dari mereka? Makanya pendeta Melatok mengatakan, pendeta kalian mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Jelas sesuai dengan karakter kalian. Paham ya?
Inilah ajaran kalian. Jadi Inilah karakter dari kalian. data yang Kalau nggak percaya Paulus. dihimpun oleh Paulus, maka Paulus berkewajiban membenahi orang-orang yang tadi saudara. Kalau tak kau, di mana kewajiban membenahinya? Kayak gini kau, pengumpat. Kristen penuh pengumpat, benar. Penista, benar. Sehingga Ya, ini dia. lahir kembali sesuai dengan Gak ada lahir-lahir. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Paham ya? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Ya, ini Paulus mengatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Jelas ya, jadi menyembah makhluk. hanya kutip ya sebagian kalimat saja, ya, tidak mengutuk secara keseluruhan. Dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Karena itu Allah menyerahkan mereka dengan akal pikiran yang tidak pantas. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa saja yang tidak pantas. Jelas ya? Jelas tuh. Itu adalah pernyataan kebenaran Paulus. Jelas ya, jelas ya. Yang paling paham jemaatnya adalah Paulus. Yang paling paham jemaat Kristen adalah Paulus karena Yesus tidak membawa Kristen. Pauluslah yang menciptakan Kristen, bukan Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Jelas? Jelas ya? Dan adalah fakta tidak ada Tuhan alam semesta. Udah jelas ini. Udah jelas pernyataan Paulus. Benar apa yang dikatakan Paulus tentang kalian. Ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengenal Allah, lebih memilih mengenal makhluk dan menyembah makhluk, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Salah satunya makan babi, menyembah manusia, menyalib, membunuh. Ini dia. Sesuai kan? Sama enggak faktanya? Fakta. Apa yang terjadi kepada kalian? Fakta, bos. Allah lah yang membuat pikiran sehingga kata-kata terkutuk kalian katakan itu bagus, yang sebenarnya tidak pantas kata terkutuk itu ditampilkan kepada Tuhan. Jelas ya? Sangat jelas. Lagi saudara Blender. Jelas. Makan bos itu. Anda hanya Kalian hinakan lagi ibunya. kata-kata Kalian hinakan lagi ibunya berijma dengan Yusuf. Secara keseluruhan kalimat kalian Paulus. hinakan lagi ibunya Tuhanmu berijma dengan Yusuf. Kalian hinakan lagi kakeknya Yesus, yaitu Daud, mencuri istri orang. Ya, lalu kau hinakan lagi kakeknya Yesus, Ismail itu anak haram. Ibrahim itu berzina dengan Hagar. Itu penghinaan, penghujatan terhadap Yesus. Kalian nggak faham. Kalian katakan Yesus itu dari garis keturunan pezina. Anaknya Daud mengambil istrinya Daud, diprot-prot. Ih, ngeri, ajaran kasih ngeri. Bukan Maryam yang dituduh berzina sehingga lari ke sebelah timur. Iya, kau bilang pula mamanya kawin sama Yusuf sama laki-laki. Itu penghinaan itu. Di mana sucinya Maria kalau begitu? Kalau dia sudah berhubungan badan dengan laki-laki, walaupun dikatakan dia menikah, di mana sucinya? Kan di sana katanya Tuhanmu menjaga kesucian Maria. Hubungan badan. Anda bacalah dengan hati yang lembut, ya, hati yang tenang. Di dalam adat istiadat Yahudi, boleh tidak laki-laki dan perempuan ini jalan sana jalan sini? Boleh. Boleh ketemuan, boleh berpegangan tangan, boleh bersentuhan kulit, boleh. Boleh. Jawab, boleh tidak? Tidak boleh. Dari sini aja kalian sudah tidak boleh. Berarti kalian sudah menghujat
ibunya Yesus. Di mana Bukan Islam yang menghujat kalian, bukan Islam. Menghujatnya di Tapi mana? Yusuf membawa Maria, menemani Maria melahirkan Yesus. Hah? Tadi baru saja kau bilang bahwasannya tidak Kan di boleh sana sudah laki-laki dan tercatat. perempuan Sudah yang belum sah menikah. bertunangan. Ya bertunangan Tapi kan. belum Habis itu kan, melakukan hubungan habis itu badan. Yesus punya adik kan? Ya, habis itu Yesus punya adik atau tidak? Hah? Habis itu Yesus punya adik atau tidak? Dari mana adiknya Yesus itu dan datang? Maria. Dari mana adiknya Yesus itu datang? Kutanya sama kau. Ada Tuhan punya adik? Ada Tuhan punya keluarga? Ada? Waras otak kau, Jaya. Saya sangat waras. Tuhan punya silsilah, Sehingga wajar nggak? apa? Sehingga saya tidak datang kepada Tuhan yang tertulis di tahap 14. Karena apa? Karena Kau usah ke Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu banu Maryam. Kafirlah orang yang menuhankan manusia. Itu kata Allah. Faham? Jadi kau nggak usah ke Al-Quran, nggak usah. Nggak perlu kau ngemis Yesus itu Al-Quran. Yesus itu ada di Al-Quran, nggak ada Tuhan makhluk di situ. Yang menuhankan makhluk dikatakan Allah kafir. Jelas ya? Jelas. Itu lebih jelas lagi. Pertanyaan saya begini. Di dalam kehidupan Yesus mengajarkan Injil dan Taurat, apakah ya mereka Bani Israel keseluruhan menerima Yesus atau tidak? Jawab. Atau begini, lebih banyakkah dari kalangan Bani Israel yang menolak dan yang menerima? Yang mana yang lebih banyak? Yang menolak atau yang menerima? Jawab, kita main logika. Jawab, Jaya. Jaya. Sekali lagi saya tanya, di dalam pengajaran Yesus, apakah seluruh kalangan Bani Israel itu menolak atau menerima? Dan berapa banyakkah yang menolak dan berapa banyakkah yang menerima? Jawab. Oke, kau nggak bisa menjawab ya. Tentulah yang menolak itu lebih banyak daripada yang menerima ajaran Yesus. Setelah Yesus terangkat ke langit, apakah penolakan terhadap Yesus ini ya lalu seketika itu mereka menerima ajaran Yesus? Tentu tidak. Paulus yang mengaku orang Farisi menghabisi semua murid-murid Yesus. Di Kisah Para Rasul 7 dan 8, Paulus menghabisi jemaat-jemaatnya Yesus. Berarti ajaran Yesus dihentikan sampai di situ, dihabisin, dimusnahkan. Oke? Lalu agama apa yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Saya jawab. Nggak usah kau jawab. Saya jawab. Yang muncul setelah itu adalah Kristen. Kisah Yesus. Yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit adalah ajaran agama Kristen. Nggak usah kau jawab, biar aku yang jawab. Apa yang dikehendakinya di QS 3 ayat 47. Gak usah kau ngemis-ngemis ke Al-Quran. Dah aku bilang tadi ya, di dalam Al-Quran jelaslah bagi siapa yang menuhankan makhluk apapun itu, baik itu gunung, batu, pohon, sempak koyak, BH berlobang ya, itu jelas kafir Tuhan katanya. Oke? Paham kau ya? Paham kau? Ini harus tegas aku sama kau, oke? Jadi menyembah selain Allah dikatakan kafir. Lari terkencing-kencing, Ahi Erik, lari terkencing-kencing. Tentu saja ajaran Yesus itu ditolak sehingga seluruh jemaatnya Yesus itu habis dibantai Paulus. Nah, setelah itu muncullah agama baru, yaitu Kristen. Paulus mengakui mendatangi murid-murid Yesus dengan mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 19 tidak satu titik pun hukum dari Taurat itu untuk dihilangkan atau dihapuskan. Datang Paulus menghapuskan segala hukum Taurat. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah seorang tokoh sekte dari Nasrani.
Nasrani itu Kristen. Ya, Roma 11 Roma 11 nomor 1. Paulus mengaku dia di suku Benyamin. Dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi palsu. Dia datang seperti domba, padahal dia sesungguhnya adalah serigala yang buas. Kejadian 49 nomor 27. Dikatakan suku Benyamin itu adalah seekor serigala yang buas. Di Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku orang Farisi. Di 1 Korintus 9:20, Paulus mengaku ahli Taurat. Musuhnya Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang mendirikan ajaran Kristen adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang menuhankan Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang beriman kepada kematian Yesus 3 hari 3 malam lalu bangkit jadi Tuhan adalah ajarannya orang Farisi. Jadi Kristen berasal dari ajaran nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan bermujizat dengan namamu? Nyahlah kau, Kristen. Nyahlah kau, oten-oten. Aku nggak mengenalmu, kata Yesus. Nyahlah kalian, kata Yesus. Nyah. Silakan dilanjut. Bunda Rama. Bun. Siapa yang kasih koin aku? Masya Allah, barakallah. Sebelum Terima ke Jak kasih ya, kau saudaraku dulu, Jak. yang kasih Bentar, koin, Masya Allah. Ini ada Bang Jai. Bang Jai, aduh saya mau bertanya. Gimana disunatnya? Assalamualaikum, akhi. Jai, monitor. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah disunat, lancar. Alhamdulillah sudah akhir. Spill. Nggak sakit toh, kayak digigit ini ya, kayak digigit semut ya Bang ya. Jangan di-spill, kayak digigit semut tuh. Padahal aku mau pamer loh ke Bang siapa tadi namanya. Ini ada naik lagi nih, dia naik lagi tuh. Ada si Jai mau open cam ini, si Bang Jai. Jangan. Oh jangan Bunda. Janganlah. Nggak bisa sembuh itu kalau habis sunat open cam ya, di spill nggak bisa sembuh loh. Nggak bisa sembuh. Nanti. Tegang sakit nanti. Nggak bisa sembuh juga Bu. Tadi pamali. Cuma kayak pertama aja sih sakit, kedua lumayan, ketiga udah nggak sakit. Pokoknya, Aki, jangan melihat hal-hal yang bisa membuat mengakibatkan tegang menegangkan ya. Jangan nonton film horor gitu. Tegangan listrik. Demen juga nih anak ya. Keren. Sensasinya beda itu kalau sunat itu banyak sekali sensasinya. Bun, udah 500-an dari mana tuh Bun? Makanya aku bilang siapa yang Masya Allah tabarakallah berkah selalu yang kasih saya gift. Tersangkanya Bunda Mila lah, siapa lagi tersangkanya? Bukan, aku nggak punya duit hari ini, belum cair. Kayaknya Bunda Eva. Barakallah Bunda siapapun itu. Follower aja deh. Coba follower tuh please. Masa Bunda Rama 500 aku baru 40, 60 ya? Nggak adil sekali kalian netizen. Tolong di follow. Tolong viewers ini ada 600-an ini paling tidak separuhnya lah. Masa begitu bisa, sih? Agar bisa aku ini open cam, soalnya kalau masuk Komal Oten mereka nuntut open cam. Gitu ya? Akhirnya saya di-kick. Ini akun baru ya Bang ya? Iya Bunda, banyak kali akun saya yang baru. Pulang ke rumah Bapak berapa ekor? Namanya? Cinta Selawat. Itu akun besar itu ya? Iya, pulang ke rumah Bapak sementara Bunda. Selamat siang pasienku yang tidak selalu sembuh. Kebetulan nih hebat nih. Akunnya satu aja nggak tumbang-tumbang. Dia belum diincar, kalau udah diincar sama Oten. Kebeneren, selamat siang.
Izin para bunda dan para guru yang lain. Ini Bang Jai dulu katanya mau dialog sama Kristen. Sekarang Bang Jai, keren ini Bang Jaya. Lanjut. Kata-katanya Ustadz itu aku kaget loh. Para bunda, kita maklum, Ustadz kita maklum, silahkan. Iya, kasih kesempatan Mama dulu. Bunda Mila boleh ikutan nggak? Boleh dong. Enggak, kita masa diam. sih? Kita Iya, diam boleh. dulu, Boleh. Biarin. Iya, nanti dulu. Bang Mau Jai dulu dibikin ya. gepeng nih sih kebetulan. Silakan Ahi, silakan. Nafsu juga bunda. Aku masih Iya. cekut-cekut Abu ya, baru terasa Abu ya. Iya, biar tidak terasa sakitnya nih. Jadi memang oten-oten ini Ahijai jangan terlalu serius, anggap saja hiburan. Karena kalau kita serius berdialog dengan oten, malah Jangan pusing ya. kita, ikutan sakit. Bagus loh, para teman-teman mantan seimanku dulu. Bentukku sekarang bagus loh. Wah, bagus. Baru tahu ya, ganteng kan? Ganteng Kepalanya kan? bagus kan? Jangan dulu diuji pakai Bang ya, biar sembuh bener. Jangan diuji pakai kalau masih ini, jangan. 15 hari. Biar kering dengan Dirawat sangat dulu. bagus, baru Dirawat dulu, diuji rumputnya pakai. rumputnya ditumbuh-tumbuhkan sedikit rumputnya gitu loh. Kalau mau nengok, Pokoknya itu Bang, saya kasih tahu Bang ya, pokoknya sensasinya beda Bang. Ya, cobain aja, tapi jangan buru-buru ya, biar agak-agak ini dulu. Dia belum Kalau mau nikah nengok- Bunda Rahmani, gimana kalau sih? mau nengok kepala, Oh, belum nikah kah? Ya Allah ya Masih Rabbi. muda. belum Bun. Oh, Tinggal sama emaknya dia. belum. Ya, kasihan deh. Ya lanjut. Belum Bunda. Aku pikirin piring-piringnya itu dia makan gimana ya? Piring, sendok. Ini aku sekarang lagi mau makan, kebetulan belum sarapan, bingung juga mau makan apa. Loh Bang Jai ini udah mualaf. Alhamdulillah Bang Glenn. Baru sudah. disunat jam 8 tadi pagi. Gimana kemana aja sih Bang Blender ini kemana aja Iya. sih? Oh Bang Jai kemarin yang dari Palembang. Orang awak tuh ya, Palembang ya. Betul nian Bang Glenn, betul nian. Oh iya alhamdulillah. Oh iya. Tadi Ganteng kan Bang? Malap ya. Bang, abis disunat ganteng kan burungnya kan? Iya, nggak usah. Nah itulah dia. Nggak perlu naik. Gini Ahi Blender kalau punya Bang Jai kan ganteng, keren Oh, gitu Mama kan, E. gagah, terus harum. Kalau punya kebetulan udah mau bau. Iya, Pakai ciput, pakai sama kayak ciput. punya Jaka ini. Sama kayak punya Jaka. Kenapa sih disamakan ciput? Abu, ya Abu. ada aja. Kok ada ciput di rumah ini? Kok disamakan punya blender? Baunya Kebenaran seperti itu ciput. bunda. Seperti itu baunya. Aduh, Ya, enggak itulah. ciput itu loh. Coba pakai istilah yang lain loh. Ciput itu ya. Ada di rumahku ini banyak ciput. Ih, bau kali Itu makanya. yang biasa ciput itu yang biasa bunda pakai di kepala. Kepala kebenaran kata Ustadz pakai ciput. Ih. Nah, itu dia. Makanya ini, di lokalisasi pekerjaan ke malam tuh, Dek. Tamumu paling banyak sunat apa enggak sunat? Enggak sunat, Bang. Iya, lebih banyak tamu enggak sunat. Kristen. Iya, Bang. Selama kau kerja udah berapa lama? 2 tahun, Bang. Oh, banyak enggak sunat. Kristen lah berarti. Mana aku tahu agamanya, Bang. Mana aku Jangan-jangan tahu, Bang Blender jual langganannya nih. Enggak, nanya Bunda. Bukan nanya aku suka survei. Aku suka survei. Ya aku suka survei. Kalau ada yang suruh main survei, juga ya, lah. oke. Aku kan biar aja aku jujur. Aku jujur. Kalaupun melakukan itu kan dosaku tanggung sendiri kan gitu. Bunda Kalau dia kan Rahma, enggak. ada aja ceritanya si Bang Blender nih. Iya. Terus terus ditanya. Kan memang jadi dia tukang survei dia. tukang selama kau 2 survei. tahun kerja sini banyak nggak sunat? Iya, berarti Kristen agamanya. Mana aku tahu Bang agamanya Kristen. Pokoknya nggak sunat. Terus Bang banyak kali permintaannya Bang, baunya nauzubillah, bau kali Bang, ampun lah. Oh iya, bau deh, iya. Makanya kadang-kadang kami kalau udah nggak sunat, waduh ada aja alasannya, alasan sariawan lah, sakit gigi lah, bau kali Bang. Katanya, iya. Udah dicuci pun Bang, di sini kan ada air panas, dicuci pakai air panas sabun masih juga baunya Bang. Nah, kenapa ya? Kok tahan kali bini-bininya ya katanya. Gitulah. Itu memang iya. Segitunya ya. Itu fakta. Oh, Mama E. Baunya nauzubillah min Antara dzalik. aku muntah lagi. Jangan. Aduh. Nah, itu artinya gini ya, kita nggak usah bicara agama dulu, nggak usah bicara agama, bicara kesehatan atau secara umum itu penting sunat itu, nggak usah bicara agama lah, karena kan Tuhan kan lebih tahu lagi, ya kan, dengan apa yang ciptakan. Kau harus sunat kalau nggak bau, kan gitu. Nah itu, jadi kayak gini, nggak usah bicara agama lah kita. Berarti artinya Bang, gini ya nggak usah Blender. Artinya
Sunat Tuhan, itu Bang. bukan untuk agama ya, bukan untuk agama, tapi untuk kesehatan gitu kira-kira ya. Bukan lah, enggak aku gak usah gitu. Negara Tadi kau kafir bilang isinya gitu. Kita dulu enggak Sekarang maksud aku gini, lagi. kita dulu nggak usah bicara agama. Aku bilang nggak usah bicara Nggak agama. usah. Nggak usah bicara agama, bicara umum aja dulu. Kesehatan itu kan penting, sunat itu kan penting gitu loh. Iya. Nah, ketika artinya agama sunat itu- memerintahkan untuk sunat, sunat lah. Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim sunat. Cuma kan nggak begitu. Artinya kita bersunat itu bukan karena perintah agama kan, Siapa karena kesehatan. bilang? Mila Perintah Ibrahim agama, lah. perintah Tuhan. Tadi kau yang bilang perintah gitu. Tuhan. Mana Diawali kau? perintah, ngerti nggak? Diawali perintah Tuhan. Nah, kita kesampingkanlah dulu perintah Tuhan terkait dengan masalah kebersihan dan kesehatan. Itu juga penting bagi kita, Iya. laki-laki dan perempuan gitu loh, Bang. Berarti kesimpulannya bersunat itu Bang, untuk kesehatan. Aku jujur ya Bang ya, Iya. temanku yang di Medan, temanku Kristen laki yang perempuan, mereka tiga-tiganya meninggal gara-gara kanker serviks Bang. Kanker serviks itu diakibatkan apa? Laki-lakinya yang jorok, Iya. tidak membersihkan burungnya terlebih dahulu pada saat dia bersenggama dengan istrinya. Itu ada loh tuh Bang, dari air kencing itu kan najis. Dan dia juga membuat bisa menghasilkan bau yang tidak enak itu. Itu kuman semua di situ. Pada saat dia nggak membersihkannya, langsung dia ditombakkannya ke dalam lubang kandilatan. Begitu jadinya Bang. Nah, setiap hari melakukan itu akhirnya kena kanker serviks Bang, meninggal Bang. Temanku 3 orang yang Kristen perempuan. Bang, Gitu, Bang. belum ada penelitian yang mengatakan gara-gara nggak sunat kena kanker serviks. Nggak ada itu ah. Udah nggak usah Abang ngomong cari masalah. Bang, silakan Abang Nggak cari. ada. Orang malu itu ngomong tuh malu. Makanya nggak ada Bersunat surveinya. itu baik, Malu, tabu, itu tapi tabu. bersunat bukan berarti tunduk kepada hukum Taurat. Gini loh, gini. Yang menciptakan Oh, manusia itu kan setuju, Tuhan, ya kan? Tuhan lebih tahu lagi dengan apa ciptaannya. Ya Dan makanya diperintah. sunatnya Contoh satu gini, kamu woi. Contoh jaga sebentar, jaga. ya, perintah Jaga. Tuhan Sebentar, woi. dikerjakan dengan Woi. suka-suka. Tunggu sebentar. Biar lagi biar pintar kau. Jangan lagi piring nih. Singkali kau kalau cakap, banyak kali cakap kau tahap apa aja. Contoh gini ya. Ketika Tuhan, hei manusia, sebentar lagi akan ada orang yang menciptakan minuman keras. Untuk itu jangan kalian minum. Kularang kalian minuman keras. Efek dari minuman keras akan merusak akal. Itu kata Tuhan. Dia tahu dengan apa ciptaannya, ya kan? Jadi kularang, jangan kau minum itu ya. Tapi nanti ada manusia yang menciptakan minuman itu. Nah, aku tahu efeknya. Nah, itu contoh. Paham kan? Kalau di Islam itu Jaka Kuclu, kebersihan itu sebahagian dari iman. Jadi Allah itu menyukai kebersihan, menyukai kesucian. Kenapa dia kabur? Mau dikasih tahu kebersihan? Jelaskan itu ku analogikan itu ya, kalau nggak sunat. Belum lagi itu babi juga. Hei, sebentar lagi ku ciptakan ini babi. ada muridnya Ahi Blender ini Pak King Richard. Richard Ini lagi. selamat King siang Richard Pak pula lagi. Aduh, King Richard lagi. Aduh. Selamat siang. King Richard. Assalamualaikum Bang Blender. Aduh, Sehat-sehat. tapi King Richard udah mulai tobat dia. Dia mulai tobat, udah nggak mau hujat lagi. Itu senang aku udah nggak bertobat. Cuman masih berserak lah cakapnya berserak lah. Harus tahan lagi, tahan lah. Tahan. Iya, Nah gitu juga. Masa Gitu kita juga. menghujat terus. Nah itu juga. Ya tadi ini judulnya Oten penghujat Yesus. Harus makin bijaksana dong. Gimana sih? Kita udah tua ini. Nggak bagus Ya lagi. iya. Iya, Ahi sebentar Blender lagi. kau udah tua masih nyembah anak orang ya? Agak Iya, bingung entah saya. itulah. Coba. Aku minta pendapat King Richard dulu. King Richard, setuju nggak kalau nanti aku pas tanggal 24 nanti aku jual urap di depan gereja? Setuju nggak? Boleh nggak? Menghina nggak? Ya, setuju sekali Setuju kan? Blender. Jual apa aja lah buat orang Kristen ya. sama dengan kalau puasa itu kan bagi-bagi. Setuju kan? Takjil biar banyak orang. Jadi nanti kamu juga makin diberkati nanti kan. Oke, King Richard, slogannya tanpa diurapin maka tidak ada Tuhan Yesus. Sepakat nggak? Urap apa ini? Urap makanan itulah, jadi cemana lagi? Urap itulah makanan yang sayur. Kamu jual makanan lah, biar laku kamu juga makin. Iyalah, jual urap maksudnya slogannya tanpa diurapin maka tidak ada Tuhan Yesus, kan begitu slogannya, biar supaya beli. Boleh? Dan nggak nyambung kau, yang nyambung. Boleh nggak kira-kira? Lo ya Yesus kan diurapi kan? Ya kan? Yesus Mesias diurapi ya.
Ya udahlah, jadi aku jual urap untuk mengenangnya, boleh? Hah? Untuk mengenang dia. Aku mah terbuka. Boleh kan? Boleh. Setuju nggak? Nanti kau beli ya urapnya ya. Beli ya 10.000-nya cuma ya. Ya. Nah, dengar tuh teman-teman. Jadi bukan ada penghinaan, nggak ada. Slogannya itu untuk mengenang dia. Beli urap ini 10.000-nya cuma, ya kan, laris habis tuh habis. Nah itu dia. Ya kan, berurap. Blender. Seluruh Indonesia ya jualan urap ya. Aku kasih saran ini teman-teman semua gereja, nanti cair bagilah aku udah kasih tips sama kalian. Lumayan loh. Dulu modalnya cuma 200.000 tuh, 200.000 modal meja sama kuali yang besar itu udah. Tapi raciknya di situ ya, raciknya jangan dari rumah. Sama peye sama aqua. Peye sama aqua. Ya kan? Blender. Kalau di Al-Quran di mana sih tertulis untuk bersunat, Blender? Kita kan tadi bicara masalah sunat nih. Di surah Abata ayat 125. Abata? Surat apa itu? Kau buka lah, kau belum tahu. Atau di hadis At-Temburuan 1870. Silakan. Ini si Blender suka membikin apa? Ketawa kau bikin buka lah kalau nggak percaya. Masa kau hina-hina sendiri? Siapa yang menghina? Wow lah. Ya tadi buka ada dalilnya, kau minta dalil, udah aku tunjukkan, sebutkan dalilnya. Udah aku sebutkan. Dari mana kau tahu? Kau paham tentang, kau paham tentang surah Al-Quran, surah apa aja? Kalau kau memang paham surah apa aja? Surah Al-Fatihah, sebutkan dulu, uji dulu kau. Kalau nggak tahu. Udah, nggak usah kau uji aku. Ya udah, jangan soal paten kau. Tertulis. Ya udah, di surah Abata. Loh, kau hafal nggak? Sekarang aku tanya kau. Menonton kau, ketahuan. Sekarang gini, kau hafal nggak surah-surah Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas? Hafal nggak kau? Kebenaran, hafal nggak kau? Dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, hafal nggak kau? Ini ayatnya, kita kasih tahu ayatnya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah bunda, nggak usah dikasih bunda, udah nggak usah, capek kita bunda itu aja, nggak usah dikasih bunda, nggak usah. Nanti dia bilang kita nggak ada ya. Itu aja, ini aja, muak dari nyonya, udah taunya, memang mau cari ini. Biar kita kasih tahu dia. Tahu nggak kau arti nila kebenaran? Ilaika anittabi millat Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Agama Abraham apa itu? Agama Ibrahim yang lurus. Jadi diperintahkan sunnah, perintah sunat kekal. Dengan sunat, Bunda Rahma. Ya udahlah, yang penting kau sudah dikasih data ya. Milah itu kau terima atau enggak itu bukan urusan kami ya. Apa? Udah dikasih tahu agama udah. itu apa? Agama itu artinya apa? Coba tahu nggak Anda? Perintah bergereja di Bibelmu mana sih kebenaran? Bergereja mana? Perintah bergereja. Kau disuruh bergereja, lompat-lompat di gereja mana? Perintah bergereja mana deh? Ayo. Kok sok-sok mengkritisi. Perintah bergereja mana? Kebenerin. Perintah bergereja. Bersekutu. Milah itu artinya apa? Coba saya tanya dulu Anda. Milah itu artinya apa? Kitab itu artinya apa? Agama itu artinya apa? Bisa Anda jawab? Apa artinya? Agama kita dikasih tahu dia gerah botol, betul juga kau, dan tidak bilang kita tidak ada data. Nggak ada semua itu netizen pernah nyimak toh. Bodoh kali kau dikasih tahu ayat-ayat Al-Quran. Bersyukur kita ini apa yang kita lakukan ada semua perintahnya dalam Al-Quran. Kalau mereka disuruh bergereja, mana perintah bergereja? Jangan kalian netizen ini tolol kayak Oten. Ya, kalau kita nggak kasih tahu data-datanya, apa mungkin netizen ini ada yang belum nyimak, kan? Nanti dia bilang nggak ada juga perintahnya. Nah, di dalam Al-Quran kita disuruh mengikuti milah Abraham. Apa itu? Perintah sunat itu perintah kekal. Agama Abraham apa? Abraham itu bukan orang Yahudi ya. Beliau dia itu orang Irak. Oke? Nah, kebenaran mana perintah kau bergereja di Biblosmu? Kasih saya satu aja. Mana perintah kau disuruh bergereja? Lompat-lompat nyanyi-nyanyi di gereja. Ayo. Sok-sok nanya-nanya tentang ini. Kasih saya data di mana kau disuruh bergereja. Kau itu sesat. Gak ada ajaran disuruh bergereja. Bergereja mati dipakein peti, gaun, jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Sementara Yesus yang kau tuhankan itu pakai kain kafan. Kau dari mana itu kiblatmu kalau bukan dari Eropa sana?
Kau mati dipakai jas, perempuan pakai gaun, kau pakai sepatu pantopel, dasi kupu-kupu, kayak kau keundangan saja. Lama, sebentar. Sekarang saya minta data di mana Bible mau kau disuruh bergereja. Oke, kita baca dulu Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Perintah bergereja dari Tuhan. Itu kan tulisan si Paulus Botak itu Ibrani. Ibrani tulisan si Paulus Botak. Perintah dari Tuhan itu pun perkumpulan, bukan bergereja. Saya minta perintah Tuhan kau disuruh bergereja. Perintah Tuhan kau di persekutuan, nggak ada di situ bergereja, persekutuan yang ada itu pun tulisan si Paulus Ibrani. Saya minta perkataan Tuhan. Perintah Yesus kau disuruh bergereja mana? Perintah Yesus. Kebenaran kau bergereja lah kau di hari Minggu, mana perintahnya? Saya tidak minta sekarang gini, saya minta data. Saya tidak minta sekarang gini. Oten, saya minta data. Enggak. Kau itu cuma nipu-nipu, pintarmu cuma nipu. Saya minta data. Saya minta data. Di mana kau diperintahkan oleh Yesus bergereja? Kasih saya datanya. Tadi kan saya karena kau itu bergereja. Ibrani 10 ayat 25. Ya, itu tulisan si Paulus itu, si Paulus Botak itu Ibrani. Saya minta perkataan Yesus. Perkataan Yesus Ibrani kau baca lagi-lagi si Paulus Botak kau bawa datanya. Saya minta perkataan Yesus kau disuruh bergereja. Kasih data saya, Oten. Sekarang tunjukkan di mana Nabi Muhammad si kafir. Di mana? Coba tunjukkan. Perkataan Yesus mana kau disuruh bergereja, lompat-lompat nyanyi-nyanyi di gereja. Pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus dulu. Jawab dulu dong. Jawab dulu. Kan kau tadi tanya sunat, kami sudah kasih data. Oten, kau tadi minta sunat kan, kami kasih data dalilnya. Sekarang saya minta data. Kau disuruh bergereja. Kau disuruh bergereja, mana perintah Yesus itu? Perintah Tuhanmu kau disuruh bergereja mana? Oh, ini tersesat, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Mana kau disuruh bergereja? Kami sudah jawab, perintah sunat mengikuti mila Abraham. Agama Abraham. Sekarang minta saya, di mana Yesus merintahkan kalian itu joget-joget, nyanyi-nyanyi di gereja? Satu data aja perintah Yesus. Kasih. Saya tunjukkannya perintah Yesus kan, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah. Kau disuruh bergereja. Kalau kami disuruh sholat, kami sholat. Diperintahkan puasa, kami puasa. Sekarang bergereja. Bergereja enggak? Gereja itu Anda tahu artinya apa? Bergereja enggak ada di situ. Di mana Yesus mengenal gereja? Di mana Yesus karesteng? Di mana Yesus karesteng? Di mana Yesus karesteng? Di mana Yesus karesteng? Aneh-aneh kau ini. Mana Yesus karesteng? Ya mana Yesus menyebut kata gereja? Mana Yesus menyebut kata gereja karesteng? Mana? Sebentar. Jangan kesurupan. Kau nggak ada kasih data mana? Kasih. Sekarang perkumpulan gereja kok. apa? Saya minta gereja. Kan kau bergereja? Emang kau tidak bergereja? Kau bergereja enggak? Kau tinggal jawab. Kan kau tadi tuntut kata. Sekarang minta. Justru kau bodoh, enggak diperintah kau malah lakukan. Sekarang mana datanya kau disuruh bergereja? Enggak ada ya datanya ya, berarti kau sesat ya. Kau sesat ya, enggak ada data kau lakukan ya. Mana datanya kau disuruh bergereja? Mana? Gereja itu adalah penyembahan tempat penyembahan anak manusia. Di gereja, saya terangkan ya. Gereja itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut eklesia, yang berarti pertemuan yang dipanggil keluar. Perintah Yesus mana? Perintah Yesus. Siapa Tuhanmu kah? Istilah ini pertama kali digunakan kebenaran. Siapa Tuhanmu? Kebenaran. Kebenaran. Yesus kau Tuhankan. Mana perintah Yesus kau bergereja? Mana perintah Yesus kau bergereja? Mana perintah Yesus kau makan babi? Mana perintah Yesus? Mana perintah
perintah Yesus itu menyebut kata Karisma? Mana? Ayo Bunda Rama. Bunda Rama ganti-gantian. Jangan kau jawablah King. Jawablah kok King, mana perintah Yesus itu? Tapi jangan jangan dipotong-potong. Ya, jadi Pak kebetulan ini tidak tahu. Maksudnya dia berdiskusi kan sama perempuan. Ketika diminta data tidak susah sebenarnya, tinggal tampilkan saja. Tetapi kebetulan ini hanya nyerocos saja ya. Ya, kita ganti-gantian. Jangan dipotong-potong. Aku jawab dulu ya Bunda Rama ya, jangan dipotong, nanti Anda menanggapi. Bergereja loh perintah Yesus ya. Kau jangan ngeyel juga. Kau memang kau juga terkenal ngeyel kok. Dipotong Bunda ya. Sebelum ke sana